Om Swastiastu, Om Namah Shivaya, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam budaya. Semoga semua rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Seperti yang saya jelaskan pada video yang lalu ketika saya mengulas mengenai keris Nyi Sumru. Nyi Sumru adalah seorang empu wanita yang hidup pada era abad ke-11, jadi perkiraannya abad ke-11. Karena kerajaan Pajajaran itu keberadaannya adalah pada rentang era abad ke-7 hingga abad ke-16. Nah, keris Nyi Sumru itu selanjutnya seperti yang kita ketahui dikenal dengan keris Sumru. Kemungkinan nama dapur dari keris itu merujuk dari sang empu pembuat keris. Jadi sang empu adalah empu wanita yang sangat terkenal dengan karyanya dan juga dibalut kisah magis dalam pengerjaannya. Konon dikerjakan dengan tangan kosong, dengan kekuatan kundalini, dan bahkan ada kisahnya di mana beliau dalam menghasilkan keris Sumru ini, beliau mengapung di atas samudra. Nah, balik lagi ke pembahasan kali ini, yaitu saya akan mengulas mengenai keris pusaka berdapur naga siluman. Keris pusaka berdapur naga siluman ini memiliki nama besar adalah karena tuahnya, yaitu menyebabkan sang pemiliknya sulit ditemukan oleh musuh atau pihak yang tidak ingin ditemuinya. Jadi seperti namanya itu siluman, dan memang itulah tuahnya, itu menyebabkan sang pemiliknya seperti siluman atau tidak mudah terlihat karena bisa mengaburkan jejaknya. Nah, dalam sejarah perjuangan bangsa kita ada Pangeran Diponegoro dan Jenderal Besar Sudirman disebutkan memiliki keris pusaka berdapur naga siluman dan memang dibawa oleh beliau dalam perjuangannya. Pangeran Diponegoro memang dalam perjuangan beliau dengan mempergunakan keris naga siluman tersebut menyebabkan Belanda kerepotan, bahkan tidak mampu menemukan posisi pasti dari Pangeran Diponegoro, sehingga dikisahkan bahwa dalam setiap gempuran beliau selalu sukses. Akhirnya kemudian Belanda kehabisan akal dan meskipun telah melakukan pengepungan tidak juga ditemukan. Akhirnya digunakanlah siasat, yaitu apa istilahnya, menyatakan kepada pihak Pangeran Diponegoro untuk melakukan perundingan. Jadi karena Pangeran Diponegoro adalah seorang kesatria, maka akhirnya beliau datang menemui Belanda. Tapi siapa nyana kemudian ternyata Belanda menjebak beliau, dan singkat cerita inilah akhirnya mengapa keberadaan keris dari Pangeran Diponegoro ada di Belanda adalah karena waktu itu saat Pangeran Diponegoro dijebak dan ditangkap oleh Belanda, kerisnya kemudian diambil alih dan disita oleh Belanda. Ini kemudian seperti yang kita ketahui akhirnya keris pusaka Pangeran Diponegoro ada di Belanda, dan setelah itu akhirnya bisa kembali ke Nusantara, akan tetapi menimbulkan istilahnya pro kontra di masyarakat karena banyak dari pemerhati Tosan Aji menyebut bahwa keris yang dibawa ke Nusantara itu tidaklah berdapur naga siluman, akan tetapi dari para ahli yang memang telah melakukan kajian mendalam menyebutkan bahwa itulah keris asli yang dibawa oleh Pangeran Diponegoro yang disebut berdapur atau bernama keris naga siluman. Nah, kemudian
keris pusaka berdapur naga siluman juga dibawa oleh Panglima Besar Sudirman dalam perjuangan beliau melalui perang gerilya melawan Belanda, dan dikisahkan sampai akhir hayat beliau, di mana beliau tutup usia oleh karena penyakit yang beliau derita, bukan karena istilahnya ditemukan oleh Belanda. Beliau sama sekali tidak bisa dipetakan posisinya oleh Belanda dan tidak bisa ditemukan. Jadi dua tokoh besar ini keduanya membawa keris pusaka naga siluman, dan dari sinilah akhirnya keris naga siluman pamornya semakin luar biasa, sebab memang terbukti di sejarah tentang tuah atau khasiat dari kemampuan metafisika dan supranatural dari keris naga siluman ini. Nah, dalam dunia ilmu kebatinan, keris naga siluman juga amat sangat diminati oleh para penekun kebatinan, karena keris naga siluman ini memberikan mereka ekstra perlindungan, di mana ketika mereka memunahkan suatu ilmu hitam, misalnya teluh atau santet dan lain sebagainya, tentu sang praktisi yang melakukan bantuan ini akan diincar oleh pemilik atau pengirim dari ilmu hitam tersebut. Sehingga kalau dia kemampuannya lebih rendah dari sang pengirim, meskipun mampu secara kebetulan atau mungkin lebih memahami caranya memunahkan ilmu hitam yang diderita oleh orang yang datang meminta bantuan kepada yang bersangkutan, kemudian akhirnya beliau istilahnya mendapat celaka oleh sang pengirim ilmu tersebut. Jadi memang di sini dibutuhkan perlindungan ekstra, dan disinilah juga perannya pusaka, semisal juga itu adalah keris. Karena memang secara umum para penekun ilmu kebatinan pasti memiliki pusaka pelindung, entah itu bisa saja berupa keris pusaka yang didapat dari warisan ataupun dari jodoh, karena misalkan ditemukan di suatu tempat khusus. Lalu model pusaka perlindungan itu juga bisa berupa permata tertentu dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan pusaka yang akan saya perlihatkan, yaitu berdapur naga siluman, kepada rekan-rekan semua. Semoga ini bisa dipakai sebagai acuan atau menambah referensi tentang bagaimana wujud dari keris pusaka naga siluman sepuh. Om Burung Bahom Swahom Mahom Jana Om Tapa Om Satyam Tat Sawitur Warene Bargo Dewa Sudimai Diwyona Pracura Om Apo Joti Raswa Matam Rahman Burpa Swahom. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah keris pusaka naga siluman sepuh. Pamornya adalah kulit semangka dan looknya look 7. Tapi kalau kita hitung lagi itu ada look mayanya, itu jumlahnya looknya sebenarnya 9. Tapi secara istilahnya yang terlihat, yang secara instan terlihat adalah look 7. Jadi keris berdapur naga siluman itu seperti ini. Jadi ada wujud naga
dan badannya itu hanya sampai di sini, kemudian selanjutnya menghilang, menyatu dengan bilah keris. Keris ini sepuh dan sangat luar biasa. Jadi sangat tua usianya, mungkin antara 600 tahun ke atas bahkan usianya keris pusaka ini. Dari pamornya sendiri juga terlihat bahwa pamor lawas. Seperti itu. Dan saya berharap rekan-rekan semua mulai menaruh kepedulian untuk merawat warisan budaya yang kita miliki di Nusantara, khususnya dalam tradisi pekerisan ini. Dan untuk merawat keris itu adalah sangat penting untuk kita lakukan secara berkala. Meminyakinya adalah metode yang paling wajib kita terapkan untuk keris pusaka selain juga dengan upacara. Jadi di sini untuk membersihkan keris pusaka saya mempergunakan kuas. Jadi kuasnya ini memang harus kuas khusus yang hanya dipergunakan untuk keris pusaka. Jadi jangan mempergunakan kuas bekas atau kuas istilahnya meskipun kuas baru, akan tapi kita gunakan juga untuk hal lain, tidak hanya untuk keris pusaka tersebut. Misal untuk membersihkan alat elektronik, Anda juga pakai kuas yang sama, itu tidak etis atau tidak baik. Nah, setelah kita meminyaki keris pusaka tersebut, kemudian kita juga bisa mempergunakan wewangian. Jadi pilihannya bisa dengan minyak esensi dari cendana dan lainnya. Pastikan wewangian itu juga adalah wewangian yang natural. Jadi tidak kimiawi. Untuk minyaknya, minyak untuk keris pusaka itu memang ada minyak khusus pusaka yang dibuat oleh pemerhati Tosan Aji yang mengerti. Akan tetapi secara garis besar pergunakan minyak yang kadar airnya sedikit. Dan ada juga yang memakai minyak singer dalam meminyaki pusaka. Asalkan minyaknya itu minyak yang istilahnya masih baru dan tidak dipergunakan untuk hal lain, secara teknis etikanya masih masuk dan bisa dipergunakan. Dan bahkan minyak singer memang kadar airnya itu sedikit sehingga itu bisa dipakai melapisi bilah pusaka. Dan memang minyak itu memang adalah makanan dari logam, jadi itu bisa kita berikan juga. Dan bila ingin membuat minyak khusus untuk pusaka, saran saya bisa mempergunakan minyak kelapa. Dan saat ini karena arus interaksi itu luas, dan untuk mengimpor segala sesuatu yang tidak ada di Nusantara itu jauh lebih mudah dari masa lalu, di mana ekspor impor di era yang lalu, era kerajaan itu bisa memakan waktu berbulan-bulan karena mempergunakan perahu layar. Saat ini kan sudah ada kapal yang lebih besar dan lebih mempersingkat waktu, dan bahkan juga ada pesawat terbang. Jadi
sangat mudah untuk kita memperoleh minyak zaitun saat ini. Jadi itu bisa saya sarankan minyak zaitun, karena minyak zaitun ini memiliki kadar air yang sedikit, sehingga sangat bagus untuk pusaka Anda yang bisa digunakan meracik minyak pusaka. Oke, demikian penjelasan saya saat ini. Di lain waktu kita akan lanjut kembali. Salam budaya dan selalu ingat untuk melakukan pelestarian budaya. Terlebih, keris pusaka ini telah diakui oleh UNESCO, Badan Dunia, sebagai warisan budaya dunia. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Terima kasih karena telah selalu setia menonton video saya.